Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya ya. Bersama saya Dani. Di sini kita alhamdulillah nih luar biasa ya di klinik USGM Bagasasi Bekasi. Itu ini kebetulan ada guru-guru saya. Di sini beliau akan menjelaskan mungkin sejarahnya JM di Bekasi atau perjalanan beliau-beliau yang selama ini ke pasien-pasien ya, atau kalau kita sebutnya PJL. Mungkin dari yang baju kuning pakai topi itu guru kita di sini. Mungkin dari situ beliau akan memperkenalkan diri ya. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore berarti ya. Siap. Sore. Semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin ya atas rencang bangun dan kepastian Allah. Pada sore ini kita bikin konten berarti ya. Siap. Yang tujuannya konten ini ya berbagi ilmu lah atau konten edukasi berarti gitu ya. Siap. Kebetulan di sini saya bersama guru-guru yang lain juga ya. Ada Master Hamid Altinto, sang striker spesialis bunuh diri ya. Kemudian Om Hendar ya, sang mentor dari spesialis akupuntur ya untuk tim Bekasi ini. Dan terima kasih luar biasa sekali. Dan Mas Dani ini yang punya hajat ya, yang punya inisiatif dan skill di atas rata-rata. Rata-rata juara bukan masih di bawah ya. Rata-rata kan di rata-rata. Jadi sore ini kita ngopi, tapi kalau ngopinya tanpa isi kan jadinya data zaman sih Ya, ngobrol boleh kopi is ngobrol ngalir ngidul teh zaman ayeuna mah. kopi. Kalau orang masih ngobrol ngalir ngidul itu orang linglung. Jadi kalau ngobrol itu harus berporos pada ilmu. Nah, kan gitu. Kopi satu. Kopi yang butik. Untuk sementara saya mau mengambil alih sebagai moderator. Kan namanya bagiannya ada moderator kan namanya pembawa acara MC ada nggak nama jangan konduktor. Ya, yang pertama yang mau saya tanyakan itu sama Master Hamid Altintop ya. Jadi Master Hamid ini beliau orang yang sangat luar biasa. Saya mengenal beliau itu tua-tua keladi. Jadi tua-tua keladi itu semakin tua semakin menjadi. Ya kan? Tua. Bahaya kalau Master Hamid ini kalau telat minum obat gilanya bahaya. Bisa kemana meni gitu. Jadi Pak Hamid ini masuk GM itu iraha mimitina Pak Hamid masuk GM itu kumaha cari tanah masuk GM itu kumaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore guys. Asik. Anjir saya. Ini obat gilanya nih, belum keminum tadi nih. Siang harusnya minum, siang jadi nggak keminum gitu. Saya masuk GM ya, alhamdulillah. Waktu itu diajak atau dikenalin sama seorang guru yang luar biasa. Cuman sekarang guru saya lagi touring dulu, nggak ada di sini. Ada. Alhamdulillah touringnya itu pakai moge gitu. Jadi motor gede, dia udah punya moge, sementara kita baru mobil. Beda. Moge sama mobil beda gitu. Mobil G. Saya masuk GM itu alhamdulillah tahun 2019. Sebelum Masehi. terjadinya
corona. Oh, sampai corona. Sebelum corona, saya kalau nggak salah itu di bulan Agustus tahun 2019 masuk GM. Nah, cita-cita saya masuk GM kenapa? Karena saya ingin bermanfaat buat orang lain. Sementara saya cuman menggeluti dunia perkayuan waktu itu. Gitu. Dan sekarang dunia perkayuan digelutin, dunia perpijitan, perbekaman, segalanya digelutin gitu. Tapi alhamdulillah setelah masuk GM ada penataan ilmu yang luar biasa sehingga saya bisa beradaptasi dengan keilmuan GM, menata diri ke arah yang lebih baik. Amin. Juara. Amin. Bisa lebih baik. Lebih baik dari manajemen keuangan, manajemen waktu dan segala manajemen saya pelajari dari guru-guru saya yang luar biasa di sini, sehingga penataan kehidupan saya itu di keluarga, di masyarakat ada nilai plusnya gitu. Ada nilai plusnya sehingga membawa arah ke yang luar biasa lah. Luar biasanya ilmu GM itu seperti itu. Itu saya dalami belum sepenuhnya gitu. Dan sekarang pun saya lagi terus mendalami agar kehidupan saya itu bukan bermanfaat di sini aja gitu. Jadi bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Bisa. Karena penataan GM ini bukan untuk diri kita pribadi ya. Jadi kita bisa menularkan untuk orang lain. Yang misalkan dulu mah kita ngobrol itu tidak ada isi seperti yang dulu tadi diceritakan, dan sekarang mah ngobrol itu dengan ada isinya, dengan ada isinya keilmuan GM gitu. Entah itu tentang perpijitan, perbekaman, atau lebih luasnya itu tentang anatomi tubuh yang ada di dalam tubuh kita, untuk lebih mengenal lagi apa itu tentang kesehatan. Ngomong-ngomong, Master Hamid ini kan udah wisuda berarti ya? Udah, alhamdulillah. Udah kuliah lah. Udah kuliah, udah pakai toga berarti ya? Udah pakai toga. Asik, keren. Tapi kaceri. Alhamdulillah. Sampai nangis. Bangga. Jadi ayeuna teh gitu, Master Hamid ini sedang mendalami tentang ilmu perdukunan berarti Mas Hamid ya? Perdukunan atau numerologi. Asik. Spiritual ya. Spiritual. Jadi bahasa kerennya numerologi. Iya. Gak sih etanya bisa perdukunan segala. Sebenarnya si GM teh jadi naon, jadi ustad, jadi dokter, jadi dukun. Kabeh lah. Asik. Ustad jadikeun, dukun komo. Non tadi teh? Dokter apalagi udah punya anatomi. Luar biasa. Dan gini guys ya, saya mengenal Pak Egy itu karena tidak bisa dibohongi ya, usia sudah menua ya, Uban udah banyak. udah menua gitu. Tapi beliau itu masih mau untuk belajar ya, mau merendahkan hati, mau membuka wadah ya, sehingga dia bergaul dengan cenderung rekan-rekan di sini yang lebih muda dari Pak Egy sendiri itu ya, dari Pak Hamid itu sendiri. Bahkan kalau saya kan baru 17 tahun ya, 17 plus lah, itu sangat kagum sekali dengan Pak Egy. Luar biasa pokoknya dengan Pak Egy. Jadi pertama kali instruksi itu yang sangat luar biasa itu disuruh sombong gitu Pak Egy. Ya. Jadi disuruh sombong. Kata kumaha ceritanya bisa cerita sombong gitu ke guru? Mungkin ya. Guys, Asik. luar biasa. Kenapa saya disuruh sombong sama guru besar USGM ya? Karena mungkin di satu sisi impian itu tercapai gitu. Dari impian motor sampai sekarang walaupun ngeridit gitu. Jadi impian mobil udah ada gitu. Dan mudah-mudahan dengan keilmuan GM, dengan penataan GM, lunasnya itu enggak sampai akhir gitu. Enggak sampai titik harus 4 tahun gitu.
Oh, jadi- Bahkan dari 1 tahun sampai 2 tahun itu udah harus lunas. Woi, upgrade mobil. Upgrade itu impian saya. Karena di keilmuan GM semuanya ditata gitu. Dikasih apalah masukan atau keilmuan yang luar biasa. Jadi walaupun setoran mobil itu misalkan 4 tahun, tapi di 1 tahun atau 2 tahun itu harus sudah lunas. Itu yang jadi sama guru besar juga harus suruh sombong. Itu kenapa? Karena impian itu harus dirasakan, bahwa harus dinikmati lah gitu. Bahkan kita harus membuktikan nih, saya sekarang ditata dengan keilmuan GM, saya bisa seperti ini. Dulu mah sebelum GM saya motor aja nggak punya, asli. Pengen biasa. Pengen di acan, akhirnya buka mobil. Tapi setelah Motor ditata, 2. sekarang motor 2. Mobil ongkos. Mobil ongkos gitu. Senang yang kawin. Pamajikan ulah nambah. Karena di GM itu sendiri, khususnya di koordinat USGM, bagi terapis itu dilarang punya istri 2, terkecuali ada izin. Itu tidak menutup kemungkinan, tapi bagi saya jangan sampai. Walaupun diizinkan gitu, jangan sampai lah gitu. Heula lah. Kalau mobil atau motor boleh 2 sampai 3 gitu. Tapi kalau istri mah jangan. Oke, siap. Berarti saya menyimpulkan di sini Pak Egi itu kan tadi disuruh sombong ya. Jadi sebetulnya ada beda seletiknya Pak Egi. Iya. Antara sombong mungkin bersyukur. Iya. Gitu namanya. Dalam Pak kata nama sombong gitu. Iya. Tapi kan niatnya mau bersyukur. Betul. Jadi beda sedikit antara pamer dengan pede. Iya. Dan siapa Egi mah pede gitu, bukan Pede, pamer. pamer suka. Enggak waktunya buat pamer. Asik. Pede aja. Luar biasa. Pede dan bangga. Bangga pokoknya namanya. Dikasih info mas info. Itulah sedikit cerita dari guru kita, dari Pak Hamid Altinto, sang spesialis bunuh diri. Itu sangat menginspirasi saya sebagai seorang kaula muda ya, dengan usia yang sudah menua, masih tetap eksis dan semangat berjuang, memperjuangkan harga diri ya, memperjuangkan impian pribadi, istri, anak, dan orang tua, berarti gitu ya. Sampai fase ini berarti Pak Egi itu ya bisa disebut alhamdulillah sekali ya, sudah mendapatkan posisi di keluarga ya Pak Egi ya, yang mungkin dulu dipandang sebelah mata gitu ya. Betul. Dan lah pokoknya juara. Sekarang lanjut ke guru saya juga yang berikutnya, yang spesialis janda ya. Kenal Aik, kamu mana ya? Jahe, janda heran. Master Hendar itu teman seperjuangan ya, di masa dulu saya merintis ya sama Master Yandi. Beliau itu kenal dengan saya itu dari mulai dunia hitam dari zamannya film kolosal zamannya film Angling Dharma ya, sampai sekarang zamannya boy band. Luar biasa sekali. Dulu itu beliau itu kalau nggak salah musuh main PS ya, musuh main PS gitu. Pokoknya mau nggak kuat ya main PS we. Kajian di pasian ku pamajikan ya kajian gitu, yang penting main PS gitu. Nah, jadi beliau sosok yang luar biasa ya, sahabat saya dari mulai nol lah di GM ya sampai sekarang. Alhamdulillah kita masih satu pandangan ilmu ya, satu pandangan hidup, dan mudah-mudahan sampai selesai berarti Om ya kan gitu.
supaya subbreaker naon disebutnya. Wah, supaya tim Sobrek lebih mengenal gitu sama Master Hendar. Silakan untuk memperkenalkan diri Master Hendar. Usia udah berapa gitu kan, istri berapa, anak berapa, bebas lah. Selir berapa? Terima kasih buat guru-guru saya, Master Salan, Master Hamid, juga Altintop. Udah pakai Altintop. Udah pakai Altintop. Semangat pagi guys. Ini baru pertama nih saya masuk YouTube nih, baru pertama nih. Masih. Perdana nih, gitu kan. Saya bercerita gitu kan di masuk YouTube. Dikasih informasi. Info. Flashback ke belakang. Pertama kali saya masuk di game terapi ya, atau Gusmus Raksasa. Saya mulai bergabung itu di tahun 2016. Awal 2016 gitu kan. Awal saya gabung di tahun itu. Terima kasih buat guru saya yang pertama kali mengajak. Mudah-mudahan suatu saat dia nonton, Master Yadi. Terima kasih. Dia lah guru saya gitu kan, yang mengajak saya masuk di komunitas ini gitu kan, di perkumpulan Gusmus Raksasa ini. Pertama kali saya tertarik masuk di komunitas ini sederhana gitu kan, karena saya mungkin sama sih tujuan semua orang gitu kan, jadi pengen bermanfaat buat orang. Satu itu ya, keduanya ya pengen menambah keahlian, karena hidup itu harus berwarna. Hidup. Kalau saya Luar biasa. suka tantangan ya, gitu kan. Jadi hidup itu harus berwarna. Sini aja sih, Karena kenapa pelangi itu indah gitu? Karena pelangi itu berwarna. Beda kan? Kalau bahasa Playboy beda kan? Andaikan pelangi itu satu warna, pelangi itu tidak akan indah. Cek wing oge beda. Jadi saya Berbeda. suka yang berwarna-warni, itu akan lebih indah. Siap. Awalnya itu makin kesini gitu kan, ternyata Gusmus terapi itu bukan hanya sekedar kita belajar bikin, kita belajar terapi, ternyata lebih dari itu. Di sini kita ditata. Terima kasih Om Mes. Ditata dari mulai manajemen keuangan, manajemen waktu, dan manajemen yang lainnya. Kita di situ ditata. Dan yang paling berharga buat saya gitu kan, yang paling saya sukai gitu kan, kita belajar anatomi. Itu yang paling saya suka. Jadi nek juga dokter gitu namanya. Jadi mau milih dokter. Jadi kenapa gitu kan anatomi itu lebih indah gitu kan? Karena ada kata ya kita harus mengenal tubuh kita. Siapa yang mengenal tubuhnya gitu, maka akan mengenal Tuhan. Itu kata-kata guru saya yang paling sampai sekarang. Jadi saya pengen belajar anatomi itu biar apa? Biar saya mengenal tubuh saya. Mudah-mudahan setelah mengenal tubuh sendiri bisa mengenalnya. Yang terlebih kita bisa menguasai alam dunia. Keren. Enggak. Luar biasa. Nah, gini Mas Hendar, kalau nggak salah dulu itu Master Hendar itu kan bareng ya sama saya waktu itu, cuma beda kelas kita ya. Master Hendar itu masuk di kelas. Waalaikumsalam. Weh, ada tamu dari Tomo. Sebagai standar aplikator akupuntur ya Mas Hendar ya. Nah, kenapa gitu? Masuk aja. Gak apa-apa. Juara ini. Ikan dulu ya guys. Ini ada rekan kita yang Kayaknya ada artis dari Bunut. Pak,
Pak, bener kopi ABC susu. Bukan kayak iya lah kopi ini. Gini ya Mas Hendar, dengan akupuntur gitu, kenapa gitu Master Hendar bisa memilih ya atau diinstruksikan untuk menjadi spesialis akupuntur gitu pada saat itu? Sementara kan awal mula kalau nggak salah Master Hendar itu takut jarum gitu ya. Jadi gimana ya cerita nanti kemana teh? Jadi ini sebenarnya kenapa gitu kan? Kenapa saya bisa tertarik dengan akupuntur gitu kan? Awal cerita gitu. Awalnya itu saya di akupuntur sama guru saya sampai sekarang saya mau sampai mau pingsan. Betul pingsan tuh. Itu sampai sekarang masih pingsan. Saya di akupuntur beberapa titik sama guru saya Mas Diadit, saya ada gitu kan. Saya hampir pingsan. Aduh, dari situ saya tertarik kenapa itu jarum gitu kan. Jarum aja bisa membuat sensasi, bisa membuat orang bisa sedemikian gitu kan. Itu dari situ saya tertarik karena untuk bikin saya bilang udah biasa. Kamu sudah biasa. Tapi kalau aku pun tuh, nah ini beda gitu, baru sedikit orang yang mungkin memahaminya. Nah di situ saya tertarik, saya harus bisa akupuntur, saya harus terus mendalami akupuntur gitu kan. Karena di Indonesia sendiri sangat masih jarang akupuntur itu Master juara sekali ya. Akupuntur ya, akupuntur itu kan dikenal dengan metode pengobatan Chinese ya. Chinese. Kalau bahasa di kita mah di PGRJ mah itu disebutnya tusuk jarum berarti ya, yang berfungsi untuk mengaktifkan saraf pusat ya atau saraf-saraf inti. Perjalanan menjadi seorang terapis dengan akupuntur, Renat itu pernah menghadapi kasus yang paling berat seperti apa dan hasilnya seperti apa gitu yang sangat luar biasa. Terima kasih. Untuk teknik akupuntur ya, jadi akupuntur itu cenderung bisa dilakukan untuk semua keluhan. Jadi apa fungsi akupuntur ya? Fungsi akupuntur itu untuk mengaktifkan gitu, untuk mengaktifkan terus untuk merangsang saraf-saraf. Jadi untuk mengaktifkan, merangsang, membongkar sumbatan itu dengan teknik akupuntur. Dan teknik akupuntur itu jarumnya apa gitu? Jadi teknik akupuntur itu jarumnya jalur meridian. Jadi meridian itu satu jalur yang kasat mata. Kasat mata. Karena tidak terlihat gitu itu jalur meridian. Nah dari situ pasien terberat saya gitu kan, itu dari keluhan lemes ya, lumpuh, sampai 2-3 kali penanganan itu sampai bisa berdiri gitu. Itu buat saya sangat luar biasa. Buat saya gitu kan, sangat luar biasa ternyata ilmu ini. Allah menciptakan ilmu itu sangat luar biasa. Gitu. Maaf ya. Mudah-mudahan apa yang saya pelajari, apa yang saya punya, dengan ilmu ini bisa membantu, bisa membuat orang lain jadi lebih baik. Luar biasa sekali ya. Memang akupuntur itu teknik pengobatan yang sangat komersial sekali ya. Komersial sekali karena mungkin passionnya lebih bagus gitu ya. Passionnya lebih bagus dengan teknik yang harus lebih lebih teliti ya atau lebih menguras konsentrasi gitu ya, karena ketika jarum ditusukkan itu harus benar-benar tepat gitu ya, tepat sasaran supaya tidak sia-sia si jarum itu. Luar biasa sekali ya perjalanan Mas Renat. Dan kalau yang selanjutnya itu adalah Master Dani ya, yang saya mengenal itu disebut Dani Semongko dengan setelan yang sangat nyebelin ya, karena dia aliran perdukunan ya. Ini hitam dan warni. Jadi aliran perdukunan, tapi di sini
Mas Dani itu punya skill lebih ya untuk teknik keretak ya, teknik keretak. Nah, awal mula Mas Dani, awal mula belajar keretak itu gimana sih sebetulnya Mas Dani? Ya. Oke. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Semangat pagi, salam investasi kesehatan. Wedah. Jadi awalnya saya keretak itu, atau mungkin awal saya masuk GM ya, itu memang sebelumnya saya memang ada keturunan dulu dari almarhum kakek. Itu beliau itu sangat luar biasa dan sekarang udah meninggal. Nah, ya awalnya sih dampak COVID juga ya, karena nggak memiliki pekerjaan. Akhirnya ketemu sama orang GM, singkat cerita ditawarin untuk belajar di GM. Nah, yang bikin saya tertarik itu ada dua metode, yaitu akupuntur dan bekam. Gitu. Jadi akupuntur bekam ini yang saya boleh juga gitu kan. Akhirnya saya rundingkan sama istri mendukung dan mensupport sampai sekarang. Alhamdulillah ya sampai sekarang ini. Nah, akhirnya bergabung di GM gitu. Gitu sampai sekarang ini. Ya itulah mungkin awal singkat cerita saya keretak itu sebetulnya dasar dari almarhum kakek, karena dulu almarhum kakek itu patah tulang. Oh, ahli patah tulang. Iya, ahli patah tulang gitu di kampung gitu. Nah, setelah itu banyaklah beredar di YouTube itu yang keretak itu guru. Pertama itu sebenarnya namanya titar kalau di luar ya. Nah, saya pelajari, saya lihat lagi sampai finishing lah, ini metode hampir mirip gitu loh sama almarhum kakek gitu loh. Hampir mirip gitu, karena kan itu yang dicari, yang ditarget adalah susunan tulang gitu. Tapi sangat luar biasa ilmu GM ini ya. Setelah saya bergabung di GM, ketemu guru-guru saya, beliau ini yang sangat luar biasa. Alhamdulillah saya bisa ya menyambung hidup lah kasarannya, namanya awalnya pengangguran guys. Nyambung hidup, alhamdulillah bisa ya. Untuk masalah cicilan nggak jauh beda sama guru kita ya, jauh gitu. Jadi nyambung hidup teh, nyambung cicilan mobil, cicilan rumah gitu. Seperti itu guru. Nah, sangat luar biasa ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada guru besar kita, Buya ya, Buya Agus Muslim atau disingkat Gusmus, sama Pak Kohar. Itu guru besar USGM. Juara dan guru besar saya nih yang pakai yang di Bekasi yang pakai baju kuning guys, pakai topi. Mungkin itu guru ya perjalanan saya, atau mungkin sejarah saya masuk GM ya seperti itu gitu. Mungkin buat rekan-rekan yang mau belajar GM bisa guru ya? Bisa. Gitu. Silakan datang ke sini. Gitu. Ini kita klinik ada di Mutiara Gading Timur, jadi posisinya kalau bawa mobil, kalau masuk tol itu keluarnya tol Tambun. Grand Wisata gitu. Grand Wisata. Kita klinik di sini, klinik ini untuk pembelajaran, terus untuk penanganan pasien juga. Gitu. Jadi kita fleksibel, kalau ada pasien yang mau didatengin ke rumah, kita juga siap. Gitu. Kalau mau datang ke klinik, kita juga siap gitu, guru ya. Siap. Harus siap. Ya, siap. Itu ya sekelumit perjalanan kita, sedikit perkenalan ya, supaya bisa lanjut ke episode berikutnya. Siap. Terima kasih sekali untuk waktunya pada sore hari ini ya. Semoga kita sehat selalu. Amin. Yang penting itu impian cepat terwujud berarti ya. Amin. Kalau di GM itu hidup tanpa impian itu ya hampa. Seperti halnya ambulan tanpa uyu ya. Enggak deh, kena macet. Kalau pakai uyu mah aslina, wani diliungkeun. Jadi nanti kita sambung lagi untuk wawancara berikutnya ya, pertemuan berikutnya supaya lebih ke dalam lagi. Jadi apa sih yang mau dibawakan oleh orang-orang ini? Apa sih yang mau disajikan oleh orang ini? Karena di balik
wajah seram dan tampilan sangar ini Imut. saya tahu sekali bahwa mereka itu memiliki ilmu yang sangat luar biasa dan pembuktiannya itu bukan 1-2 kasus ya, udah puluhan ratusan kasus, dan alhamdulillah bisa mereka tangani dan mereka selesaikan atas izin Allah tentunya ya. Betul. Karena kita mah nggak bisa apa-apa ya, kita hanya belajar kemudian melakukan dan menyampaikan gitu sebagai busro, berarti ya, sebagai pembawa kabar Baik. itu aja sih. Dikarenakan waktu sudah jam 4, sudah waktunya kita koordinasi. Ngasih pesan dulu deh. Boleh. Boleh, silakan. Jadi saya pesan ya untuk siapapun yang menonton channel ini gitu. Itu tidak mutlak harus ada turunan. Satu itu ya. Karena sesuatu keahlian itu bisa didapat dengan kita rajin melakukan. Ilmu apapun itu gitu kan. Kalau kita pengen bisa, hanya satu, rajin. Itu kenapa itu? Rajin melakukan. Penuh. Dengan rajin kita melakukan, maka kita akan menjadi seorang ahli. Betul. Itu ya, jadi apa sih gitu harus jadi seorang terapis? Karena terapis itu keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Terapis Jadi itu keren. kesimpulannya itu bahwa seorang ahli itu yang sering melakukan, kan gitu ya, kata-kata yang luar biasa ya. Kemudian tadi jadi terapis itu keren. Keren guys. Nah, jadi gimana ya? Di GM mah bukan tukang pijit sih, bukan tukang mekam gitu ya, bukan tukang akupuntur ya. Jadi disebutnya tukang terapis. Gagah kan tukang terapis. Kalau terapis mah kan lebih elegan. Mungkin itu dulu ya untuk pertemuan sore hari ini. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang Bollywood ya, yang balepotan. Mohon dimaklum ya, karena kita dalam fase penyesuaian, masih demam kamera. Kita tutup bersama-sama ya. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi kesehatan. Salam. Ika